Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas PPKN kelas 7 semester 1 bab 1 sampai 30. Nomor 1, sebagai siswa, semangat nasionalisme dan patriotisme dapat diwujudkan dengan jawabannya D. Belajar dengan giat. Nomor 2, Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada 8 Maret 1942. Sedangkan 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Sekutunya siapa? Amerika Serikat. Nomor 3, tempat penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada Jepang atas Indonesia terjadi di Kalijati, daerah Subang, Jawa Barat. Jadi Belanda menyerah kepada Jepang itu ditandatanganinya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nomor 4, hal yang dilakukan Belanda setelah kalah dari Jepang adalah C. Bergabung dengan tentara sekutu. Jadi Belanda itu meminta bantuan kepada negara-negara lain, ke Inggris dan Amerika Serikat. Nomor 5, wakil Jepang dalam perjanjian Kalijati adalah C. Hitoshi Imamura. Kalau Ichibangase Yoshio itu ketua muda BPUPKI. Jadi dalam BPUPKI itu ada orang Jepang yang juga harus jadi ketua. Tujuannya apa? Kata orang Jepang untuk membantu Indonesia. Nomor 6, wakil Belanda dalam perjanjian Kalijati adalah wakil Belandanya B. Ter Poorten. Nomor 7, salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah yaitu memberikan janji kemerdekaan. Memberikan janji kemerdekaan pertama kali oleh Perdana Menteri yang bernama Koiso. Nomor 8, strategi yang dipakai Jepang untuk menguasai Indonesia yang luas. Kan Indonesia luas. Strategi Jepangnya adalah agar Indonesia itu dapat dikuasai. B. Membagi Indonesia menjadi 3 daerah pendudukan, yaitu Jawa, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Madura. Nomor 9, Jepang memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka membantu melawan sekutu. Dengan membentuk peta. Kalau Jawa Hokokai itu menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat. Kalau Putera membangun hal-hal yang dihancurkan Belanda. Kalau Putera ini tujuannya untuk membangun hal-hal yang dihancurkan Belanda. Kalau peta ini untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur. Jadi peta. Nomor 10, budaya Seikere yang dibawa oleh Jepang ke Indonesia berupa B. Penghormatan terhadap Tenno Jepang dengan membungkukkan badan ke arah timur. Tenno itu dewanya orang Jepang. Nomor 11, tokoh Jepang yang pertama kali memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia adalah Kunaiki Koiso. Nomor 12, janji kemerdekaan kepada Indonesia diwujudkan Jepang dengan membentuk BPUPKI yang pertama. Baru setelah itu PPKI, tapi yang pertama ini. Dokuritsu Junbi Inkai adalah istilah lain dari sebuah organisasi, yaitu PPKI. Bukan BPUPKI, tapi PPKI. Kalau ini Chosokai, kalau ini Inkai. Nomor 14, ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo Diningrat. Alasan Soekarno tidak mau menjadi ketua BPUPKI adalah A. Tidak bebas menyuarakan pendapatnya. Jadi Soekarno tidak mau jadi ketua BPUPKI agar bisa lebih aktif dalam diskusi dan menyuarakan pendapat. Nomor 16,
Alasan dari masuknya 7 orang Jepang menjadi anggota BPUPKI adalah A. Membantu kerja BPUPKI. Katanya Jepang seperti itu. Nomor 17. Pelantikan para pengurus dan anggota BPUPKI bertepatan dengan B. Ulang tahun Kaisar Hirohito. Nomor 18. Sidang BPUPKI 1 pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan C. Asas dan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang BPUPKI 1. Kalau sidang keduanya ini pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 19. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan ide untuk menentukan dasar negara adalah B. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kalau Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945 menyumbangkan dasar negara. Kalau Supomo itu 23 Mei 1945. Sedangkan Soekarno memberikan gagasan tentang dasar negara itu pada 1 Juni 1945. Sehingga waktu itu tanggal 1 Juni ini diresmikan Pancasila. Jadinya hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 atas dasar negara dari Bapak Soekarno. Nomor 20. Tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai A. Hari lahirnya Pancasila. Nomor 21. Perhatikan unsur-unsur berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Keadilan rakyat. 5. Musyawarah. Kelima unsur di atas adalah usulan dasar negara dari seorang tokoh, yaitu Supomo. Nomor 22. Perumusan rancangan dasar negara yang memuat nasionalisme dan internasionalisme adalah buah pikir dari Bapak Soekarno. C. Nomor 23. Tono sangat cinta pada tanah airnya. Ia sering memandang rendah bangsa lain. Kasus tersebut merupakan bentuk nasionalisme sempit. Kenapa dibilang sempit? Karena dia sangat kecintaannya itu berlebihan kepada negaranya dengan memandang negara lain itu tidak ada apa-apanya. Nomor 24. Berikut yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme secara luas adalah C. Demokrasi. Apakah D. Keadilan? Jawabannya yang D. Keadilan. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme secara luas itu adalah kebersamaan, ada. Persatuan ada, demokrasi ada. Jadi jawabannya nomor 24 yang D. Nomor 25. Pengertian dari masa reses adalah C. Istirahat dari sidang. 26. Pembentukan panitia kecil setelah sidang BPUPKI dipimpin oleh A. Soekarno. Kalau Muhammad Hatta sebagai wakil panitia kecil. Kalau Ahmad Subardjo sebagai anggota. Nomor 27. Tugas panitia kecil adalah A. Menyimpulkan hasil sidang BPUPKI 1 atau mengumpulkan semua usulan-usulan para anggota tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nomor 28. Oleh Muhammad Yamin, hasil kerja panitia kecil dinamakan Piagam Jakarta. Oleh Muhammad Yamin, Piagam Jakarta. Kalau oleh Bapak Soekarno adalah Mukadimah. Kalau oleh Bapak Sukiman Wirjo Sanjoyo yaitu Gentleman's Agreement. Nomor 29. Rumah Soekarno mempunyai peran penting bagi bangsa Indonesia, yaitu menjadi tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur. Benar.
Lahirnya Piagam Jakarta. Benar, karena Piagam Jakarta pertama kali sidangnya di rumah Bapak Soekarno. Nomor 30. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada B. 10-17 Juli 1945. Sekian, terima kasih.